Majelis hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang putusan perkara pidana nomor 189 Pit 2021 PT KDI dibuka dan menyatakan terbuka untuk umum. Putusan nomor 189 Pit 2021 PT KDI demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut tersebut bahwa ini dalam perkara terdakwa nama lengkap Muhammad Jaya alias Jaya bin Haji Baso DG Beta, tempat lahir Makassar, umur 42 tahun, 7 Agustus 1979, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Desa Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Agama Islam, pekerjaan wira swasta. Terdakwa Muhammad Jaya alias Jaya bin Haji Baso DG Beta ditahan dalam rumah tahanan negara oleh penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2021 dan seterusnya sampai sekarang. Pengadilan tinggi tersebut telah terdakwa menghadap sendiri. Pengadilan tinggi tersebut telah membaca penetapan PLH Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 7 Desember 2021 nomor 189 Pit 2021 PT KDI, telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Lasusua nomor 54 Pit B 2021 PN Lasusua dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut. Membaca surat dakwaan penuntut umum Kejaksaan Negeri Kolaka Utara tanggal 7 Oktober 2021 nomor register sekian yang berbunyi sebagai berikut, tidak perlu dibacakan lagi, dianggap telah dibacakan sebagaimana yang tersebut dalam isi putusan ini. Membaca surat tuntutan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Kolaka Utara tanggal 19 November 2021 nomor register perkara sekian, pada pokoknya terdakwa telah dituntut sebagai berikut, tidak perlu kami bacakan lagi, dianggap telah dibacakan sebagaimana tersebut dalam putusan ini. Membaca putusan Pengadilan Negeri Lasusua nomor 54 Pit B 2021 PN Lasusua tanggal 16 November yang amarnya berbunyi sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Jaya alias Jaya bin Haji Baso DG Beta tersebut di atas terbukti terasa dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhammad Jaya alias Jaya bin Haji Baso DG Beta, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan 10 dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap tahan, menetapkan barang bukti berupa 1 dan seterusnya dikembalikan kepada saksi Indrawana dan bukti yang lainnya dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Jaya alias Jaya bin Haji Baso DG Beta. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Telah membaca 1. Akta permintaan banding masing-masing nomor 54 Akta Pit B 2021 PN Lasusua yang dibuat oleh ditandatangani oleh Munawarah selaku panitera pengganti Lasusua
pada tanggal 22 November 2001, baik terdakwa maupun penasihat hukumnya maupun penuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lahusua nomor 54 tanggal 16 November 2021. 2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Lahusua nomor 54 dan seterusnya tanggal 22 November permintaan banding terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada penuntut umum. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Lahusua tanggal 3 November permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada penasihat hukum terdakwa. 4. Memori banding tanggal 25 November 2021 yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa dan diterima di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Lahusua berdasarkan akta penerimaan memori banding terdakwa nomor 54 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada penuntut umum tanggal 29 November. 5. Kontra memori banding tanggal 7 Desember yang diajukan oleh penuntut umum dan diterima oleh Kepanitiaan Pengadilan Negeri Lahusua berdasarkan akta penerimaan kontra memori banding penuntut umum nomor 54 akta PIB 2021 PN Lahusua tanggal 7 Desember 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada penasihat hukum terdakwa pada tanggal 7 Desember 2021. Relas pemberitahuan mempelajari berkas yang dibuat oleh Dedi Kusuma Silaban SH, jurusita pengganti Pengadilan Negeri Lahusua, masing-masing nomor 54 PIB 2021 PN Lahusua tanggal 24 November yang ditujukan kepada penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 hari setelah menerima pemberitahuan tersebut. Menimbang bahwa permintaan banding oleh terdakwa maupun penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh dalam undang-undang, maka Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang bahwa terdakwa mengajukan memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut, tidak perlu dibacakan lagi, dianggap telah dibacakan sebagaimana yang tersebut dalam isi putusan ini. Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut, dianggap telah dibacakan sebagaimana yang tersebut dalam isi putusan ini. Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara membaca dan meneliti serta membaca dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahusua tanggal 16 November 2021 nomor 54 PIB 2021 PN Lahusua serta semua bukti-buktinya dan juga telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan penasihat hukum terdakwa dan kontra memori banding dari penuntut umum, Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Negeri Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Lahusua yang telah memutus perkara atas nama terdakwa pada tanggal 16 November 2021 nomor 54 PIB 2021 Lahusua telah membuat pertimbangan hukum secara cermat dan lengkap, baik dalam menilai fakta yang terungkap di persidangan maupun dalam penerapan hukum, dan menurut Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pertimbangan dari putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri tersebut telah tepat dan benar menurut hukum. Oleh karenanya, pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi untuk memutus perkara aku dalam tingkat banding. Apalagi dalam memori bandingnya, terdakwa tidak ada mengajukan keberatan atas penerapan hukum sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Lahusua. Akan tetapi penasihat hukum terdakwa tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama tentang lamanya penjatuhan hukuman terhadap terdakwa sebagaimana tersebut dalam putusan nomor 54 PB 2021 PN Lahusua. Menimbang bahwa atas keberatan tersebut, hal ini Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak sependapat dengan alasan-alasan yang diuraikan oleh terdakwa dalam memori bandingnya tentang lamanya penjatuhan hukuman yang diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama.
yaitu menurut majelis hakim tingkat banding, penjatuhan hukuman terhadap terdakwa tersebut telah tepat dan benar dan telah setimpal pula dengan perbuatannya. Dan untuk itu alasan-alasan memori banding terdakwa tersebut harus disampingkan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa putusan majelis hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Siswa nomor 54 PB 2021 tanggal 16 November 2021 patut untuk dipertahankan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula, maka putusan Pengadilan Negeri Siswa yang diminta ke banding tersebut harus dikuatkan. Menimbang bahwa terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruh pidana yang diajukan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dilakukan penahanan, maka diperintahkan terdakwa telah ditahan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan menjatuhi hukuman pidana, maka kepadanya dia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding. Memperhatikan pasal 362 KUHP dan Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili: 1. Menerima permintaan banding dari terdakwa dan penuntut umum tersebut. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siswa tanggal 16 November 2021 nomor 54 PB 2021 PN Siswa yang dimintakan banding tersebut. 3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan oleh terdakwa dikurangkan seluruh dari pidana yang dilakukan. 4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. 5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dan tingkat banding sejumlah Rp5.000. Demikian diputus dalam musyawarah majelis hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 oleh kami Mulyadi SHMH, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, Cipta Sinuraya SHMH dan Dwi Dayanto SHMH. Masing-masing Hakim Tinggi selaku hakim-hakim anggota berdasarkan penetapan PLH Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara nomor 189 PIT 2021 PT KDI tanggal 7 Desember 2021 dan putusan tersebut disuapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta Gariting Cahendra Winata SH, Panitera Pengganti dan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh penuntut umum maupun terdakwa serta penasihat hukum terdakwa. Demikian putusan telah kami bacakan, maka sidang telah selesai dan ditutup.